Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab kamu ada di dalam diri mantan. Ya. Nah, jadi bagaimana mantan bisa melupakan kita jika kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Mantan berusaha menjauhi kita. Mantan memblokir media sosial kita. Mantan tidak mau ketemu dengan kita. Dan seterusnya yang dia lakukan dengan harapan dia bisa melupakan kita. Mungkin sampai pindah rumah, pindah kota, ya, agar segala kenangan-kenangan bersama kita itu bisa dia lupakan. Tapi bagaimana dia bisa melupakan jika kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya? Atau dengan kata lain, kita ada di dalam dirinya. Nah, ada 3 sebab yang menyebabkan kita akan selalu ada di dalam diri mantan, di dalam hati dan pikirannya, sehingga kemanapun dia pergi selalu terbayang-bayang kita. Semakin dia menjauh, semakin dia kangen. Semakin lama dia menjauhi kita, rasa rindu itu semakin pula tidak tertahankan. Sebabnya yang pertama, mantan memang pernah mencintai kita. Orang mencintai kan bisa saja kemudian berpisah. Karena begitu banyak yang ikut campur antara kita dan mantan. Di situ ada bude-budenya mantan yang terus bisii mantan agar berpisah dengan kita. Di situ ada sahabat-sahabat, teman-teman curhatnya mantan yang setiap hari ngompori mantan, agar membenci kita, agar berpisah dengan kita. Di situ juga ada orang tuanya mantan yang sangat tidak suka dengan kita, Nah, tapi mantan memang pernah mencintai. Cinta itu adalah energi. Sampai kapanpun, ketika cinta itu pernah hinggap di dalam hati manusia, maka dia akan berada di sana selamanya. Dan cinta, itu adalah sesuatu yang akan menggerakkan orang untuk menemukan cara agar bisa kembali dekat, agar bisa kembali bersama. Karena ketika ada cinta di dalam hati, orang memaksakan diri untuk berpisah, dia merasa menjadi orang yang paling menderita. Artinya dia cuma punya pilihan. Kalau dia memaksakan perpisahan itu terus terjadi, maka dia akan menjadi orang yang selalu menderita, atau dia kembali meskipun dengan resiko dijauhi oleh keluarganya, dijauhi teman-temannya, dan seterusnya. Tetapi biasanya dalam perpisahan itu banyak hal yang akan orang pelajari. Orang akan belajar tentang arti kangen. Manusia itu kalau orangnya bersama, kadang-kadang merasa tidak butuh, merasa tidak kangen. Tetapi ketika ada jarak, nah disitulah orang kemudian mulai belajar untuk merindukan. Ketika berjauhan, orang akan belajar tentang apa itu cinta sejati. Yaitu tadi, dia merasa selalu gelisah, dia merasa selalu rindu, dia merasa selalu kepikiran, dia mencoba untuk melupakan selalu gagal,
setiap malam ke mimpi-mimpi, kemudian mencoba membuka hati untuk orang lain, tetapi selalu merasa gagal dan seterusnya. Maka energi cinta yang sudah terlanjur berada di dalam hati itu akan menggerakkan orang untuk mencari cara agar bisa kembali bersama lagi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu sebabnya yang pertama, ya. Nah, kemudian sebabnya yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi yang kedua sebabnya, karena kita dan mantan pernah menjalani pengalaman cinta yang amat sangat berat. Ya, orang-orang muda mengatakan backstreet atau harus sembunyi-sembunyi, ya. Kenapa tidak bisa terang-terangan atau langsung di depan? Karena tadi ada penolakan yang luar biasa hebatnya dari keluarga mantan, dari teman-teman mantan, dari saudara-saudara mantan, sehingga kita harus menjalani pengalaman cinta yang sembunyi-sembunyi. Cinta itu, kalau isinya bahagia terus, orang mudah untuk melupakan. Pengalaman bahagia itu mudah untuk dilupakan, tetapi pengalaman pahit dan menderita biasanya tidak akan pernah terlupakan. Ya, misal di sekolah dulu atau ketika kuliah, ada begitu banyak pengalaman bahagia bersama teman-teman dan sahabat-sahabat kita, tapi kita sudah samar-samar. Misal ada teman cerita, dulu kita sering ya nongkrong di sana dan seterusnya. Di dalam benak kita, apa iya pengalaman itu menjadi sudah samar-samar. Tetapi yang namanya pengalaman menderita itu akan sangat membekas di dalam hati. Pengalaman pernah dimarahi oleh guru, dimarahi oleh dosen, dimarahi oleh orang tua, dan seterusnya. Itu menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Begitu juga kita dengan mantan, saat kita harus sembunyi-sembunyi berkorban, ya, demi cinta tadi, maka pengalaman menjalani kisah cinta yang menderita itu tidak akan pernah bisa mantan lupakan. Pengalaman itu membekas dan akan selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya yang kedua. Sebabnya yang ketiga. Ini tidak semuanya mungkin ya. Tetapi kalau ada sebab yang ketiga ini, maka bagaimana mantan bisa melupakan? Sebab yang pertama saja, ya, cinta. Itu sampai seumur hidupnya akan dia bawa terus. Sebab yang kedua, pengalaman yang berat. Bagaimana dia bisa melupakan ketika pengalaman itu sudah membekas di dalam hatinya, tertulis di setiap sudut-sudut hatinya. Dan yang ketiga, karena kita atau sebab kita adalah cinta pertama di dalam hidup mantan. Nah, maka saya katakan tadi, tidak semuanya nih beruntung punya sebab yang ketiga. Karena mungkin ketika kita ketemu dengan mantan sudah punya beberapa mantan, ya.
Tetapi ketika kita adalah cinta pertama di dalam kehidupan mantan, semakin sempurnalah kehadiran kita di dalam hati dan pikirannya. Cinta pertama, itu kata orang, adalah cinta yang tidak akan pernah terlupakan. Tapi memang demikian kan? Semua pengalaman pertama dalam hidup itu sulit untuk dilupakan, ya. Pengalaman pertama kali sekolah, bayangkan, saya sekarang alhamdulillah 46 tahun. Walaupun kata orang masih kelihatan muda ya. Masih seperti 45 tahun ya. Kalau saya jemput anak saya kuliah itu kata teman-temannya, "Cah, itu kakakmu jemput," katanya gitu. Ya. Nah, jadi makanya orang kan kalau berpikir melihat channel saya itu misal panggil Mas begitu, karena mereka berpikir usia saya sekarang 25-26 tahun. Ya. Padahal anak saya yang sulung itu usianya sekarang 21 tahun. Jadi di usia 46 tahun ini, saya masih ingat pengalaman ketika pertama kali saya masuk SD. Pengalaman hari pertama sekolah di TK. Pengalaman hari pertama sekolah di SMP, SMA. Pengalaman pertama kali merantau, kuliah, dan seterusnya. Jadi pengalaman pertama itu memang pengalaman yang amat sangat sulit dilupakan, bahkan memang tidak bisa dilupakan. Semua pengalaman pertama, tidak cuma cinta, sekolah, semua pengalaman pertama. Pengalaman pertama bekerja, pengalaman pertama mendapatkan gaji, ya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang akan terjadi juga pada mantan. Karena kita cinta pertama di dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah bisa melupakan kita, dan semakin sempurnalah kita menjadi bagian dari dirinya, sehingga kemanapun dia pergi, kemanapun dia berusaha untuk menjauhi kita, dia tidak akan pernah bisa melupakan, karena kita adalah bagian dari dirinya. Kita adalah bagian dari sejarah hidupnya. Kita yang membentuk pengalaman hidupnya. Karena itu, sekuat apapun usahanya untuk melupakan kita, semuanya akan sia-sia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.